Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Andika Hasibuan, salah satu PPL di Dinas Pertanian Kabupaten Tapus Selatan, DPP Huta Holbung, Kecamatan Angkola, Moratai. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Tani kepada kita semua. Semoga pertanian kita semakin maju dan mandiri ke depan, dan kepada seluruh petani kita semakin sejahtera. Pada kesempatan ini saya membuat video ini dalam rangka mengikuti salah satu perlombaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapus Selatan, yaitu Lomba Penyuluh Teladan. Dan ini saya akan membahas salah satu produk organik, produk pertanian yang bernama PGPR atau Plant Growth Promotion Rhizobium. Apa itu PGPR? PGPR ini adalah aktivitas menumbuhkan bakteri-bakteri yang sangat berpengaruh baik terhadap tanaman. Nah, bakteri-bakteri ini berada pada sekitar perakaran tanaman seperti tanaman bambu. Nah, bakteri apa saja yang berada di sekitar perakaran tanaman ini adalah bakteri Aspergillus, bakteri Bacillus, bakteri Acetobacter, dan bakteri Pseudomonas. Umumnya, PGPR ini berfungsi tiga hal. Yang pertama adalah sebagai biofertilizer atau sebagai pupuk hara. Nah, PGPR ini dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara di dalam tanah yang dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman, seperti memfiksasi nitrogen dari alam dan sebagai pelarut fosfat dan pelarut sulfur. Kemudian yang kedua, PGPR juga sebagai biostimulan, karena PGPR ini dapat menginisiasi munculnya hormon seperti hormon auksin, hormon giberelin, dan hormon gas antietilen yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan perakaran tanaman. PGPR ini fungsinya yang ketiga tidak kalah penting ini, yaitu sebagai bioprotektan. PGPR ini karena di dalamnya terkandung trichoderma juga, artinya PGPR ini dapat mengatasi serangan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh cendawan atau kumian juga, seperti penyakit blast atau penyakit kresek pada tanaman padi, dan seperti penyakit Laiosarium pada tanaman cabai, dan lain sebagainya. Hanya PGPR ini amat penting. Bagaimana cara pembuatan PGPR ini? Sebelumnya kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Nah, peralatannya yaitu setup untuk pembuatan PGPR-nya. Nah, inilah setupnya. Ini aerator, kemudian botol pertama yang berisi PK atau obat biru sebagai antiseptik atau antibiotik nanti. Kemudian ada botol saringan, angin dari PK ini dihembuskan ke saringan, kemudian dari saringan masuk ke dirigen. Di dalam dirigen inilah nanti larutan PGPR-nya kita biakkan atau kita fermentasikan. Nah, baru setelah dari dirigen ini ada satu botol lagi yang namanya botol kontrol atau botol untuk memantau apakah PGPR ini jadi atau tidak. Oke, bahan-bahannya yaitu air kelapa 10 liter. Ini air kelapa yang sudah matang ya, sudah dimasak matang, kemudian didinginkan. Lalu gula putih setengah kilo, kemudian biang PGPR yang berasal dari akar putri malu. Ini tumbuhan putri malu, dan akar bambu, seperti ini, akar bambu ya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, ini air kelapa yang sudah matang kita masukkan ke dalam jerigen pembiak. Oke, kita masukkan ya. Oke, kita masukkan pelan-pelan. Sudah basah ya, tidak apa-apa. Kita masukkan semua air kelapanya ke dalam jerigennya. Oke, setelah dimasukkan jerigennya, kemudian kita masukkan gula putih sebanyak setengah kilo ini. Kita masukkan ke dalam. Oke, gula putih setengah kilo sudah masuk. Kemudian kita masukkan biang PGPR-nya. Ini akar putri malu, kita potong-potong nih, potong dalam kecil.
masukkan aja semua. Oke, kemudian kita masukkan juga akar bambunya. Tuh. Sama tanahnya juga tidak apa-apa, karena di tanah ini juga mengandung bakteri-bakteri yang bagus tadi, seperti Pseudomonas, Cetobacter, Bacillus, dan lain-lain. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Nah, setelah itu, setelah selesai, kita tutup ya. Kita tutup. Nah, seperti ini rangkaiannya. Selangnya ke sini, ke PK, dari PK ke saringan, dari saringan ke dirigen. Sini. Kemudian dari dirigen ke kontrol. Oke? Nah, setelah selesai, kita masukkan semua bahan, kita langsung proses pembiakannya. Dengan cara kita nyalakan aerator, kira-kira seperti ini. Nah, oke, sudah bergetar ya. Bentar. Sudah. Anginnya belum penuh ya. Kita tunggu anginnya sampai penuh. Kita tunggu anginnya sampai penuh. Nanti di sini juga akan bergelembung di kontrol. Oke, belum penuh anginnya. Oke, sudah. Ya. Anginnya sudah penuh dan kemudian sudah bergelembung di botol kontrolnya. Ini artinya pembiakannya sudah berjalan. Nah, pembiakan ini atau fermentasi ini berlangsung selama 10 sampai 14 hari. Nah, jadi nanti apabila botol kontrol ini tetap warna bening, berarti pada saat terakhirnya nanti 10 sampai 14 hari berarti PGPR-nya jadi. Tapi apabila botol kontrolnya keruh atau kotor, berarti artinya bakteri-bakteri yang ada di dalam itu berarti tidak berkembang atau mati. Berarti kita harus ulangi lagi pembuatannya dengan mengganti lagi larutannya. Kita buat lagi larutan yang baru. Inilah proses pembuatan PGPR ala BPP Huta Holbung. Dan bagaimana hasilnya? 10 sampai 14 hari ke depan ini hasilnya. Halo Sobat Tani, ini adalah penampakan di hari ke-14 pembuatan PGPR di rumah ya. Oke, berarti bisa kita nyatakan bahwa pembuatan PGPR ini berhasil. Ya, berhasil ya. Ini sudah hari ke-14. Jadi sudah bisa kita panen. Kita akan panen sekarang. Oke. Dan inilah dia larutan PGPR yang sudah jadi. Kita lihat penampakannya di dalam ya. Ini 10 liter. Kita akan masukkan ke botol-botol. Saya sudah siapkan botolnya. Kita eksekusi sekarang ya, 1 atau 2 botol ya. Botol 2. Oke, cepat. Oke. Nah, aroma yang ditimbulkan apabila PGPR ini jadi, aromanya seperti aroma tape. Dia bukan aroma busuk, bukan. Dia seperti aroma tape. Berarti bakteri di dalamnya sudah terkembang. Bakteri di dalam PGPR. Kita akan panen ya. Oke, kita akan tuangkan. Ini ada cangkir untuk menuangkannya. Kita tuangkan dulu. Oke. Kira-kira seperti ini, agak warna putih ya. Ini kita tuang ke dalam botol. Oke. Ini adalah kemasan 500 ml. Memang penampakannya seperti minuman khas Batak ya, minuman tua. Tapi ini adalah larutan PGPR.
ini sudah dapat diaplikasikan ke tanaman. Mungkin itu aja, ini penampakannya ya. Nanti saya akan kasih label. Oke, sekian untuk pembuatan PGPR. Lanjut ke video berikutnya. Wassalam. Nah, itu tadi hasilnya ya. Sudah kita lihat 14 hari setelah proses pembuatan ini dan sudah jadi. Kira-kira inilah dia produknya. Nah, dan ini sudah dapat diaplikasikan ke tanaman. Baik itu ke tanaman padi, ke tanaman cabai, ke tanaman tomat, dan tanaman hortikultura lainnya atau tanaman pangan lainnya. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara pembuatan PGPR. Nah, berikutnya kita akan analisa. Ternyata pembuatan PGPR ini secara bisnis berpeluang bagus loh. PGPR ini sangat menguntungkan apabila kita distribusikan atau kita jual ke petani-petani. Nah, bagaimana analisanya? Analisa usahanya yang pertama untuk sama modal tetap. Modal tetapnya itu adalah peralatan itu tadi, peralatan pembuatan PGPR ini ya. Modal tetapnya setelah saya hitung itu berjumlah sekitar Rp341.000 dengan penjelasan botol bekas 3 buah kali 2.000 sama dengan 6.000, kemudian pipet siropannya gratis ya karena pipetnya pipet bekas, kemudian aeratornya 1 unit ini harganya 235.000, kemudian selang bening kecil ini saya ambil 2 meter yang 1 meternya adalah 7.000, berarti 2 meter 14.000. Kemudian grass wool ini saya beli sebungkus ya, memang belum dimanfaatkan semuanya. Nah, 1 bungkus ini harganya 30.000. Nah, berikutnya drigen ukuran 10 liter ini harganya 45.000. Kemudian pisau cutter 3.000. Kemudian ada lem cairnya sebesar 8.000. Nah, totalnya 341.000. Ini modal tetapnya. Nah, bagaimana untuk biaya operasionalnya? Nah, berikutnya biaya operasional. Oke, biaya operasionalnya yaitu air kelapa tadi. Air kelapa 10 liter saya beli 1.000 per liter ya, berarti 10.000. Kemudian PK atau obat biru saya beli 2 botol. Nah, 1 botolnya 4.000 berarti 8.000. Kemudian gula putih. Gula putihnya setengah kilo, 1 kilo sekarang 17.000, setengah kilo berarti 8.500 ya. Akar bambu 10 dan akar putri malu itu saya ambil sendiri, nggak bayar berarti ya, nggak ada biaya. Kemudian botol kemasannya saya beli 20 botol. Nah, botol kemasan ini kemasannya 500 ml atau setengah liter. Berarti untuk 10 liter saya butuh 20 botol berarti. Nah, jadi saya beli 20 botol, 1 botolnya 2.500, berarti 20 botol itu 50.000. Kemudian biaya listrik aerator selama 14 hari pembuatannya, 1 harinya itu Rp162, berarti 14 hari sekitar Rp2.271. Nah, total biaya operasional untuk 10 liter PGPR adalah sekitar Rp78.771. Inilah biaya operasional. Nah, ini kan biaya operasional untuk 10 liter. Nah, bagaimana biaya operasional per 1 botol? Per 1 botol berarti 78.000 ini dibagi 20, karena di 10 liter ini nanti akan menghasilkan 20 botol. Jadi diperoleh sekitar 3.939. Nah, inilah biaya operasional untuk membuat PGPR 1 botol sebesar 500 ml. Nah, berikutnya ini dapat kita jual ke masyarakat atau ke pembeli, ke konsumen kita, dapat kita jual sebesar Rp8.000. Jadi harga per botol itu sama dengan Rp8.000. Bagaimana pendapatan kita? Pendapatan kita per 10 liter ini, nah pendapatan kita dikali dengan
Rp8.000, berarti sekitar ya, pendapatan. Pendapatan 10 liter. Berarti Rp8.000 dikali 20 botol. Berarti sekitar Rp160.000. Oke, jadi sekali produksi kita dapat pendapatan atau dapat penjualan sebesar Rp160.000. Nah, keuntungan per botolnya keuntungan per botolnya kita hitungnya pendapatan per botol dibagi ke biaya operasional per botol. Kenapa nggak kita jumlahkan ke modal tetap? Itu nanti. Bagaimana kita mengembalikan modal tetap ini nanti kita bahas. Oke, berarti berapa keuntungan kita per botol? Keuntungan per botol yaitu sekitar berarti 8.000 dikurang 3939. Oke, berarti keuntungan kita sekitar Rp4.061 per botol. Nah, ini keuntungannya per satu botol. Nah, bagaimana analisa B per C-nya atau benefit per cost-nya? Bagaimana B per C? B per C-nya, benefitnya atau keuntungannya ini 4.061 dibagi cost-nya berapa tadi? Cost-nya 3.939. Jadi setelah kita hitung berarti angkanya sekitar 1,03. Nah, artinya apa? Kalau B per C-nya di atas 1, maka usaha ini atau peluang bisnis ini layak untuk diusahakan. Artinya dapat untung. Nah, jadi inilah gambaran atau analisa usaha untuk pembuatan PGPR. Bagaimana kita untuk mengembalikan modal tetap ini? Artinya kita harus laku berapa botol agar dapat mengembalikan modal tetap ini. Agar ini terganti, kita harus menjual berapa botol. Nah, kita berarti menghitungnya adalah, mengembalikannya adalah modal tetap dibagi keuntungan per botol. Berarti 341.000 dibagi keuntungan per botol itu tadi 4.061. Ini rupiah semuanya. Jadi kita peroleh sama dengan, geser dulu kamera. Kita peroleh sama dengan 83,96. Berarti kita bulatkan menjadi 84 botol. Jadi agar kita bisa mengganti modal kita yang di awal untuk setup peralatan ini, kita harus menjual 84 botol. Nah, berikutnya itu, setelah itu kita kan buat lagi nih. Kita buat sekali 10 liter, 10 liter, 10 liter, 10 liter. Satu kali pembuatan kan 20 botol. Berarti sekitar 4 kali atau 5 kali kita produksi, 5 kali produksi terjual habis semuanya, bisalah kembalilah balik modal lah kita dalam pembuatan PGPR ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Papua Selatan, kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Papua Selatan yang telah memberikan saya kesempatan untuk berkiprah dan berkarir di Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Papua Selatan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Koordinator BPP Angkola Moratais dan wal khusus kepada Ompung Zainuddin Lubis sebagai mentor saya dalam hal pembuatan PGPR ini. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya sebagai informasi dan sebagai hasanah keilmuan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam pertanian Indonesia.
maju petaniku, maju pertanianku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, Tapanuli Selatan.